selamat sore semuanya. Apa kabar? Lagi sibuk apa nih sore-sore? Ada yang masih di kantor atau mungkin sudah dalam perjalanan pulang kena macet atau mungkin sekarang ini lagi work from home. Sore-sore kita ngobrol yuk. Kita mau ngobrolin tentang satu hal yang mungkin banyak banget orang takut, tapi banyak juga yang harus menghadapi hal yang satu ini. Operasi. Wah, kita bukan ngobrolin operasi zebra atau operasi ketupat lilin ya. Tapi sekarang kita lagi membahas tentang operasi yang mungkin sering atau harus dialami oleh seorang perempuan akibat mungkin permasalahan yang dialami di bagian reproduksinya. Kan tahu ya, perempuan itu tuh kan kayaknya akrab banget ya dengan sakit penyakit seperti kista, miom, endometriosis, lalu ada penyumbatan. Waduh, itu kita harus gimana ya mengatasinya? Jujur pasti banyak banget yang bilang aku tuh takut loh operasi. Sama, aku juga takut operasi. Dulu sebelum aku melahirkan, kebetulan memang aku melahirkannya sesar ya, aku juga sempat operasi kista. Waduh, kalau zaman dulu sih ya operasinya tuh bener-bener harus dibelek kayak kayak operasi sesar gitu ya. Tapi kalau sekarang kita akan berkenalan nih, apalagi buat orang-orang yang takut sama operasi ya, takut banget sama pisau bedah itu ya. Kita mau ngobrol soal laparoskopi, jenis operasi untuk yang jenis operasi yang cocok buat yang takut operasi. Selamat sore yang baru menyaksikan. Kita akan ngobrol-ngobrol hari ini bersama dengan Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK, dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan subspesialis fertility dan hormon reproduksi, ahli bedah laparoskopi Kiel Jerman. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Caroline dari Instagram Omni Hospital Pulau Mas atau yang sekarang dikenal dengan RSEMC Pulau Mas. Coba, sepertinya sudah ada ya. Saya akan langsung mengundang Dr. Caroline. Oke, sebentar. Oke, selamat sore yang baru bergabung. Ikutan ngobrol-ngobrol yuk. Aduh, kalau yang namanya operasi itu pasti menakutkan ya kan? Tapi tenang, kalau pada takut operasi, sekarang tuh ada metode laparoskopi. Kita kenalan lebih lanjut yuk sama metode laparoskopi itu tuh seperti apa sih? Katanya cuma dilobangin kecil gitu aja ya, lalu bisa buat operasi seperti kista dan lain-lainnya. Nih, kita sudah bisa ngobrol sama Dokter Caroline. Sebentar ya. Oke, Dokter Caroline. Ya, tinggal di kolom komen nanti aku bacain ya. Oke, semoga Dokter Caroline sudah bisa. Nah, sudah bisa. Halo, selamat sore Dokter Caroline, apa kabar? Baik, Sehat ya dok ya? sehat banget. Dokter lagi Seger. di rumah sakit tuh? Iya, masih di rumah sakit. Ini habis Masih operasi. di rumah sakit? Oh, habis operasi laparoskopi? Yes, yes, laparoskopi angkat rahim. Wow, ya. Angkat apa dok? Angkat rahim. Hah? Pakai. Nah, ini menarik nih. Kayaknya aku dahulunya dulu kan banyak yang tahu juga kalau laparoskop itu cuma buat operasi-operasi kecil. Ini kan angkat rahim bukan masuk kategori operasi kecil ya dok. Tapi tunggu, tahan dulu dok ya, jangan dibahas dulu. Mungkin kita kenalan dulu nih sama laparoskopi. Ini kan adalah jenis operasi katanya yang cocok buat orang-orang yang takut operasi. Pasti sebagian besar orang-orang pada bilang, siapa sih yang berani operasi, nggak berani lagi ya kan dok. Dok, coba dok, kasih tahu dulu ke kita. Sebenarnya yang dimaksud dengan bedah laparoskopi ini apa sih dok? Oke, jadi laparoskopi ini adalah teknik operasi dengan menggunakan lubang kecil saja. Jadi bedanya sama operasi jadul dulu. Kalau operasi jadul kan bisa 10 sampai Dibelek. 15 cm itu dibelek. Aku dok, Kayak sesar. ngalamin. Iya. Iya. Iya, kalau dulu. sesar kan begini. Ada kalau laparotomi begini yang paling jelek banget nih, yang lukanya berdiri kayak gitu, paling tingkat perlengketannya hebat banget. Jadi sakit, pasiennya mesti lama kadang-kadang di tempat tidur, boro-boro mau aktivitas normal lagi ya, nunggu beberapa hari atau bahkan bulanan. Apalagi kalau yang namanya operasi angkat rahim, itu adalah yang paling advance-nya di bidang ginekologi tuh. Operasi laparotomi belek gede, kalau angkat rahim ya, antara laparoskopi sama laparotomi ya jauh lebih sakit yang laparotomi, yang belek biasa. Iya, laparotomi yang belek biasa. Kalau belek biasa angkat rahim itu tuh pasiennya biasanya bisa di tempat tidur sebulanan lebih kadang-kadang, dan nyerinya itu masih berlangsung berkepanjangan.
Ya, tapi kalau dengan laparoskopi, hari ini operasi, lusa dia udah bisa pulang. Besoknya udah bisa lagi balik aktivitas normal seperti biasa. Jadi Iya sih dok. laparoskopi intinya prosedur minimal invasif. Jadi operasi dengan menggunakan lubang-lubang yang kecil aja. Ya lubangnya cuma setengah sampai 1 senti, cuma segini nih, kecil banget. Kecil, iya. Iya, karena lubangnya kecil, makanya operasi ini tidak sakit. Minimal banget rasa nyeri, jauh banget bedanya, ya. Dan sembuh lebih cepat, serta balik ke aktivitas normalnya juga lebih cepat. Nggak usah cuti lama-lama. Ya, Ya, betul, buat perusahaan betul. juga yang karyawannya operasi biar bisa cepat balik lagi kerja. Jadi nggak usah cuti lama-lama, sudah oke dia. Berarti kalau kita tanya nih dok ya, apa keuntungan dari pasien dengan operasi bedah laparoskopi ini? Satu, udah yang pasti sakitnya nggak lama, ya kan? Ya. Penyembuhannya lebih cepat, ya kan? Kita bisa segera kembali beraktivitas. Yang pasti sih itu sih tadi ya dok ya, yang nomor satu, sakitnya nggak lama. Karena kan kalau operasi yang yang tadi dokter bilang di belak, istilahnya apa dok tadi? Laparotomi ya dok ya? Laparotomi, itu operasi jadul kan, kita bilangin. Iya kan kayak operasi sesar ya dok, kita tuh bener-bener yang itu bisa dibius total bahkan kadang-kadang dalam beberapa kasus ya kan dok kalau laparotomi ya dok ya. Laparoskopi ini juga bius total sebetulnya. Oh oke. Ya sama juga ya dok ya. Anestesi umum. Ya anestesi umum. Ya. Nyaman buat pasiennya. Nyamannya apa? Nyamannya jadi pasien tidur ya, rileks kan dia, berarti kalau dia tidur bangun itu udah di ruangan lagi dan nggak berasa sakit sama sekali. Jadi seperti nggak habis operasi. Iya. Pasien saya banyak ya yang habis laparoskopi angkat rahim tuh, dok saya nunggu-nunggu nih sakitnya kok nggak muncul-muncul. Jadi itu bener nggak sih ini operasinya nggak sakit gitu. Dia pikir karena pengaruh obat anti nyeri. Bahkan setelah pulang pun juga tidak ada rasa nyeri. Nyerinya hampir tidak terasakan. Ya. Bearable ya dok ya nyerinya ya. Iya, minimal banget. Hampir tidak terasa lah. Kalau pasien yang sudah pernah melakukan operasi sesar atau laparotomi, rata-rata mereka tidak merasakan saat kita laparoskopi. Karena dibandingkannya dengan operasi sesar atau laparotomi dulu. Iya, rata-rata bangun tuh bagus banget responnya. Nggak ada rasa nyerinya sama sekali. Mobilisasinya juga cepat, 2 hari sudah pulang. Rata-rata mereka happy dan peningkatan quality of life-nya sangat-sangat signifikan sebelum dan sesudah operasi. Ya, kalau kita ngomongin bedah jadul ya atau laparotomi ini kan juga recovery-nya lebih lama ya dok. Itu aku inget banget ya dok ya waktu aku habis operasi kista ya dok ya masih pakai metode jadul ya karena udah lama banget. Itu tuh lama banget dok keringnya lukanya bahkan di operasi kista aku itu ya dok ya. Aku tuh karena udah maksain namanya juga waktu itu masih muda banget ya dok ya. Maksain tuh dok aku beraktivitas. Dok jahitan aku tuh kebuka loh dok, bolong lagi gitu dok di tengah-tengah. Karena belum kering udah dipaksain beraktivitas. Kalau laparoskopi jadi nggak gitu ya dok ya? Enggak. Kalau laparoskopi bolongnya itu kan kecil banget, 0,5 senti tuh nggak ada artinya segini. Ya, jadi nggak sakit dan dalam waktu seminggu itu ganti perban, 2 minggu itu udah boleh kena air. Sudah nggak ada masalah lagi. Iya kalau yang biasa aja. Yang laparotomi bedah itu kan lama banget ya recovery-nya ya dok ya. Oke, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang juga udah mulai masuk. Nanti saya akan bacakan, saya mau tahu dulu. Jadi dok kalau misalnya di dokter yang melakukan operasi dengan teknik laparoskopi ini bisa memberikan hasil akhir operasi yang lebih baik ya untuk pasiennya ya dok ya? Iya, betul. Tentu saja. Karena apa? Karena kamera laparoskopi itu bisa dibawa kemana-mana tuh Enji. Bahkan sampai ke daerah kolongnya rahim. Kolongnya rahim itu kalau pada black biasa itu tidak terlihat. Sama sekali nggak kelihatan. Cuma bisa diraba sama dokternya kan kalau laparotomi pasien telentang gitu kolongnya rahim kan ada di bawah tuh. Cuma bisa diraba pakai tangan. Tapi nggak terlihat pakai mata. Dan mata kita ini ada keterbatasannya. Dia nggak bisa lihat lesi-lesi kecil yang mikroskopik. Dan nggak bisa memisahkan perlengketan itu mili by mili itu nggak bisa. Mata kita ada keterbatasannya. Beda sama kamera laparoskopi. Laparoskopi itu operasi yang sangat cermat, sangat detail, dan sangat halus dengan hasil yang jauh lebih superior daripada yang black biasa. Karena kamera yang kerja sebagai mata. Ya, kita seperti main PlayStation aja. Tangan dokter nggak masuk nih ngobok-ngobok ke dalam, nggak. Karena itu minimal handling of tissue. Jadi manipulasi jaringan itu sangat minimal. Itu yang menyebabkan laparoskopi itu hasilnya juga lebih bagus. Karena nggak main betot-betot sana sini. Kalau main betot-betot, manipulasi hebat,
level perlengketan sesudah operasi itu sangat tinggi. Tapi kalau dengan laparoskopi, alat-alatnya sangat halus, pekerjaannya juga sangat cermat. Kita bebaskan perlengketan itu mili by mili kita bilangnya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu very meticulous ya, very meticulous itu sangat cermat, detail. Dan kamera laparoskopi bisa dibawa sampai ke kolong rahim. Kasus-kasus seperti endometriosis, ya biasanya keluhannya men sakit tuh, bisa endometriosis atau adenomyosis, perlengketan hebat. Itu rata-rata endometriosis kan menempati kolongnya rahim, kafum Douglas. Kita sebut perlengketan yang sangat hebat ya. Itu kalau dengan operasi belek, cuma tangan dokter masuk raba-raba pakai feeling nih. Ngebebasinya juga kita bilang penkelektomi itu pakai jari, dikikis pakai jari, pakai feeling. Tidak persis ya, banyak tidak bersih, manipulasi jaringan hebat, dan biasanya sesudahnya lengket lagi. Tapi kalau laparoskopi kita bebaskan semuanya dengan alat yang sangat halus, dan kamera itu melihat secara persis dia mili by mili karena resolusinya tinggi banget kamera, dan itu ditampilkan lewat LCD kan, layar lebar. Jadi dokter tuh seperti main PlayStation aja. Yang penting buat seorang ahli bedah laparoskopi, koordinasi mata dengan tangan itu yang paling penting. Kalau udah terbiasa semuanya sangat nyaman dan hasilnya sangat bagus. Pasien juga teruntungkan karena penyakitnya bisa lebih bersih terangkat dengan hasil yang lebih bagus, karena itu juga tidak nyeri. Operasi bersih, tidak nyeri, sembuhnya juga lebih sempurna daripada yang black biasa. Gitu. Dok, aku punya pertanyaan yang awam banget nih dok ya, penasaran banget dengan ini. Kan tadi satu kan pakai kamera ya dok ya, terus tadi kan dokter bilang berarti kan tangan dokter tuh ya nggak ini intinya nggak pakai tangan dokter. Jadi pakai apa nih dok? Ngebedah atau kita misalnya contohnya dalam kasus kista gitu dok, itu gimana caranya dok jadinya dok? Apakah itu jadinya dihancurkan atau gimana dok? Coba nih dok. Ini awam banget nih pertanyaan, tapi pasti banyak juga yang penasaran nih dok. Pertanyaan klasik tuh, banyak juga yang nanya, dok kok miom 15 cm gitu kan padat tuh besar, kok bisa sih dok dikeluarkan lewat lubang yang kecil tuh gimana caranya gitu kan? Jadi kalau mau mengerjakan laparoskopi kita perlu dua, SDM-nya harus oke, dokter harus oke dong, jam terbangnya juga tinggi karena nggak semua dokter bisa mengerjakan laparoskopi. Yang kedua, rumah sakit juga alat-alatnya harus lengkap. Jadi proses laparoskopi ini membutuhkan alat-alat canggih memang, dan alat-alat itu harus lengkap. Lengkap dalam arti bukan cuma sekedar pisau sama gunting aja yang kita punya atau alat jahit, needle holder, tapi harus ada alat-alat canggih juga. Ada yang namanya morcellator. Nah, morcellator itu dia seperti kayak mesin blender ya, tapi kayak pensil gitu ya. Lewat lubang 1 senti dimasukkannya, dia akan memutar di dalam ya, miomnya itu seperti dimakan gitu ya, keluar jadi sosis-sosis kecil dan bersih, Angie. Lubangnya tetap kecil, jadi yang 10 atau 15 cm itu sabar aja, kita morselasi sedikit-sedikit, keluar jadi sosis-sosis kecil, lama-lama kan habis tuh, bersih. Nggak ada yang ketinggalan, karena kamera laparoskopi kan memantau terus, kamera itu selalu kayak mata kita. Di sini kita observasi kamera di situ. Jadi tetap kecil lubangnya, tapi bersih operasinya, gitu. Nah dok, untuk penyakit-penyakit apa aja nih dok yang bisa dilakukan laparoskopi? Karena aku jadi penasaran nih, kalau misalnya ada kistanya kan kita juga tahu ada yang namanya kista cairan tuh dok. Nah itu kan tadi dokter bilang, jadi sosis kecil-kecil. Kalau kista cairan gimana tuh dok? Kalau kista cairan disedot. Jadi alat ini canggih banget ya, benar-benar ya. Canggih banget. Jadi dia punya gunting, pisau kecil untuk menjahit, ya. Terus untuk memasang anti perlengketan. Kemudian ada suction-nya, suction irigator untuk sedot dan untuk memancarkan cairan steril, mencuci, sedot, ya. Untuk sedot cairan juga itu lewat proses vakum kan, suction irigasi. Jadi kalau cairan berupa kista besar misalnya ya 20 cm, insisi juga ada rotokat bipolar juga. Jadi dengan elektrosurgery itu, kalau orang awam bilangnya laser lah ya, seperti itulah. Ya di laser aja lubangnya ya, kistanya disedot. Sedot cairannya, ya sedot kan kempes tuh dia, baru kita keletekin, ya dikeletekin, kita pegang bracer, ada untuk mengikis, kesetin tuh kistanya, very meticulous juga tuh, sangat cermat dipisahkan dari jaringan indung telur yang sehat tentunya. Jadi kita cuma angkat kistanya doang secara persis gitu.
Ini menarik ya, kita jangan beranggapan bahwa ini seperti kalau misalnya kista cairan nih, balon kan isinya air, ditusuk, meledos, tumpah gitu. Ini enggak ya, jadi benar-benar tidak akan membuat kista cairan ini jadi pecah. Terus kan kita kan takut kan cairannya kemana-mana, nih enggak, benar-benar bisa disedot pelan-pelan, lalu nanti bungkusnya itu ya kan juga akan dibersihkan juga melalui operasi laparoskopi. Nah dok, operasi apa aja nih dok yang bisa dilakukan atau sakit apa aja nih yang bisa dilakukan untuk kasus-kasus apa aja laparoskopi ini? Jadi terutama untuk kasus tumor kandungan, ya tumor kandungan kan rata-rata jinak. Kalau saya ngomong tumor kandungan, yang dimaksud adalah mioma, kista, dan polip. Polip endometrium itu pakai hysteroscopy, saudaranya laparoskopi. Kamera seperti prosedur endoskopi, kameranya kecil banget, Angie. Masuk lewat lubang vagina, langsung ke dinding dalam rahim, dan langsung diangkat tuh polip-polipnya. Saking kecilnya si kamera, iya, saking kecilnya kamera bisa dimasukkan lewat vagina tanpa merusak selaput darah. Jadi baru-baru ini kalau lihat postingan IG feed saya, ada tuh polip pada wanita umur 20 tahun ya, masih virgin ya, belum menikah tapi mengalami bleeding, ya perdarahan. Itu dengan mikroskopi itu kita bisa angkat persis polipnya ada di mana tanpa merusak selaput darah, karena dari ujung kamera itu bisa keluar alat, laser, gunting, whatever untuk angkat polipnya bersih. Jadi prinsipnya ya, lihat ada di mana, langsung diangkat, langsung bersih, gitu. Oke. Ini menarik nih, karena kita juga tahu nih ya, mewakili, saya ingat banget pertama kali waktu itu saya memang terdiagnosa ada kista, saya tuh masih baru kuliah tingkat 1 dok, baru lulus SMA. Itu kan ada ketakutan dari orang tua saya untuk melakukan, sempat takut tuh mau operasi gitu kan ya. Nah ini jadi kita tahu juga kan sebenarnya kayak penyakit-penyakit kista, miom, endometriosis ini kan juga bisa menyerang di usia yang masih muda ya dok ya. Jadi para orang tua juga nggak perlu takut untuk anaknya go under surgery dan karena bisa menggunakan laparoskopi ini ya dok ya. Iya, betul. Itu salah satu mitos dan fakta di bidang reproduksi tuh Angie. Seperti IG Live kita sebelumnya kan ngomong mitos dan fakta miom dan kista ya. Jadi mitos kalau para nona ya itu tidak akan terkena miom, kista segala macam, itu mitos. Ya, faktanya sejak mens pertama dimulai, penyakit organ reproduksi bisa ditemui. Saya pernah operasi laparoskopi, pasien saya umur 14 tahun, kamu bayangkan, dengan endometriosis. Endometriosis stadium 1-2 yang penuh, mioma submukosum 4 cm di dinding dalam rahim. Waktu itu endometriosis stadium ketemunya waktu kita laparoskopi angkat miom, baru kelihatan tuh endometriosis bertak-bertaknya memenuhi seluruh rongga panggul. Usia 14 tahun. Banyak dan nyeri. Iya, 14 tahun. Jadi dia tuh sekitar umur 12 atau 13 tahun. Itu langsung terdiagnosa lewat USG transrektal ya, yang lewat lubang dubur kita bisa lihat lebih jelas kan daripada USG perut. Betul. Langsung kita laparoskopi dan sekarang juga pasiennya masih under treatment ya. Under treatment karena kan kita seperti yang kita tahu kan endometriosis ini kan sangat merusak organ reproduksi, sedangkan perjalanan reproduksi dia masih panjang tuh. Mau menikah, tentunya mau hamil dan melahirkan juga. Ya, jadi kita harus benar-benar maintain. Dan endometriosis kalau diagnosis awalnya lebih dini, lebih cepat, kita bisa treatment dia dengan obat-obatan, ya. Jadi kita bisa preserve. Kita bisa preserve anatomi organ reproduksi normalnya itu kita bisa preserve sehingga saatnya dia mau menikah dan hamil bisa dipakai organ reproduksinya, nggak ancur-ancuran gitu maksud saya. Oke. Dok, ini sedikit belok, boleh ya dok belok, karena tadi dokter juga sudah menyinggung, ini menarik juga untuk kita bahas, masih seputar tentunya endometriosis, kista dan juga miom nih ya, yang tentu sekarang ini bisa ditangani melalui operasi laparoskopi. Ini menarik karena dokter tadi bilang, pasien dokter usianya 14 tahun. Ini kan dari yang menyaksikan live Instagram, saya juga yakin pasti punya anak perempuan, saya juga punya anak perempuan nih dok ya, jadi deg-degan juga nih dok ya. Kita sebagai orang tua, jadinya harus apa ya dok? Kita maksudnya kan tadi dokter bilang, kalau tertangani lebih early atau lebih dini itu tuh bisa loh sebenarnya nggak perlu melalui operasi bahkan ya. Nah karena kan usianya masih sangat muda. Jadi dok, kita sebagai orang tua harus melihat tanda-tanda apa nih dok untuk tahu bahwa ini sebaiknya dicek nih. Apalagi buat yang orang tua yang punya anak perempuan nih dok. Oke. Jadi mens itu kan memang agak sakit, tapi sakitnya itu tidak mengganggu aktivitas. Bearable harusnya ya dok ya. Bearable, tidak mengganggu aktivitas dan dia nggak mesti minum obat penghilang nyeri ketika saat mens ya. Dan jumlah darah mens. Jadi yang dua ini yang harus diperhatikan ya, jumlah darah mens dan rasa nyerinya itu seperti apa sih ya. Bilangin anaknya itu sudah diedukasi.
Kalau nggak anaknya suruh lihat IGTV saya ya tentang mens pada remaja dan mens sakit supaya dia juga tahu. Oh ini mens yang sakit kriteria kayak gini, berarti harus bilang mama. Di situ akan diajarkan gimana anak itu harus ngomong ke orang tua kalau mensnya sakitnya lebih dari normal atau jumlah darah mensnya itu lebih banyak dari normalnya. Ya, dua hal ini yang harus orang tuanya bawa dong ke dokter kandungan biar dicek. Iya. Nah, pasien saya juga ada tuh. Tadi barusan sih udah pulang dari rumah sakit ya. Jadi datang dengan mens yang sakitnya sangat luar biasa. Sampai minum obat anti nyeri kayak Ponstan yang biasa itu Feminax itu nggak hilang. Jadi masuk lewat UGD dengan nyeri hebat, perut hebat. Di USG transrektal nggak ada apa-apa. Rahim normal, telur normal ya. Karena apa? CA125 tumor makler endometriosis masih sekitar 17, nggak terlalu tinggi, tapi cukup tinggi untuk endometriosis stadium 1-2. Nanti bisa dicek deh, endometriosis stadium 1-2, highlightnya aja lihat di Instagram saya. Itu tuh berupa plak di rongga panggul, ya, yang tidak terlihat lewat MRI, CT scan, USG, whatever, secanggih apapun tidak akan terlihat, karena dia berupa plak. Terlihatnya hanya saat laparoskopi. Ya, nah itu yang sering membuat mens yang sangat sakit. Biasanya kita lihat level CA125. Biasanya kalau dia tidak ada endometriosis sama sekali, level CA125 itu sekitar 4, 5, masih di bawah 5 lah rata-rata. Ya, meskipun cut off point-nya itu 35. Tapi kalau udah di atas 5 dengan nyeri perut yang sangat hebat, kita udah mikir, curiganya pasti endometriosis stadium 1-2 tadi. Ya. Pasien saya tadi saya cerita 14 tahun dengan endometriosis stadium 1-2 ya. Itu CA125-nya nggak tinggi. Masih di bawah normal ya, sekitar 17, 19 ya. Nggak tinggi dia. Tapi saat laparoskopi kelihatan tuh bercak-bercaknya penuh di satu rongga panggul. Sampai sekarang ya. Cuma kan susahnya kan endometriosis stadium 1-2 ini hanya bisa didiagnosis lewat laparoskopi saja. Karena itu dokter kandungannya juga harus jeli melihat ya. Jangan kalau CA125-nya normal, USG normal berarti nggak ada endometriosis. Jadi endometriosis itu sekali lagi diagnosisnya hanya lewat laparoskopi itu baru laparoskopi. Jadi kalau semuanya normal ya kita berarti terapinya itu terapi empirik. Empirik di sini maksudnya tidak ada bukti hasil patologi, tapi kita terapi berdasarkan pengalaman dokter. Pengalaman dokter, seorang dokter kan kalau dokter jam terbangnya tinggi, udah lama, kita udah bisa tahu nih, oh level CA125 segini, berarti udah ada dia endometriosis stadium 1-2. Tingkat nyeri segini, berarti biasanya ada endometriosis stadium 1-2. Karena kan pasien endometriosis saya tuh banyak banget Jadi saya udah tahu kayak begini, pasti udah ada endometriosis stadium 1-2-nya, meskipun semuanya normal. Dan kita treatment segera kalau seperti itu, nggak usah laparoskopi karena nggak semua pasien kan mau langsung undergo surgery meskipun invasif hanya untuk menegakkan diagnosis. Ya, sakit Dok, hebat banget. Iya, Dok. Tadi dokter bilang menstruasi jumlahnya banyak gitu ya. Terus lalu sakit. Nah kalau cuma salah satu aja dok, nggak sakit tapi banyak, atau banyak tapi nggak sakit, apakah itu juga orang tua udah harus mulai? Nah iya, gimana tuh dok? Iya harus Angie, karena apa? Mens yang banyak itu, saya pernah dapat anak remaja umur 14 tahun, 15 tahun lah, ya mensnya banjir banyak. Ya. Itu yang tadi saya cerita, saya hysteroscopy ya karena banyak polipnya. Itu umur belasan ya, baru mensnya. Mensnya tiap hari itu bisa lebih dari 4 pembalut penuh sehari. Kadang 1 dus pembalut itu habis dalam waktu sehari. Datang ke saya udah pucat banget. AB-nya itu cuma 5 coba. Jadi harus langsung rawat, transfusi. Setelah HB-nya terpenuhi, langsung hysteroscopy tuh diangkat polip-polipnya. Baru beres urusan masalahnya. Setelah itu poros hormonnya diatur dan diedukasi pasien dan orang tuanya juga. Kalau mengalami mens banyak lagi, jangan tunggu parah. Anak mesti ngomong sama orang tua juga nanya dong ke anaknya gimana mensnya sekarang. Betul. Kalau ada mens banyak atau mens sakit, segera datang ke dokter kandungan untuk ditreatment. Jangan sampai HB udah drop, mesti rawat, transfusi, udah telat berarti. Kalau ditreat dari awal kita, kan hilang. Iya sih. Karena juga harus diingat kista, miom, dan endometriosis ini ya, ini tuh kambuhan ya dok, bisa datang lagi ya kan dok?
angka kambuhnya sangat tinggi, terutama endometriosis. Karena itu endometriosis disebut penyakit sepanjang usia reproduksi. Saat kita menopause baru dia stuck. Ya, hilang enggak, tapi akan stuck. Karena dia tumbuh karena hormon-hormon kita sendiri. Selama hormon aktif, dia selalu growing. Oke. Satu pertanyaan lagi sebelum kita bahas lagi soal laparoskopi ya dok. Aku masih penasaran juga tadi soal mens banyak dan juga menstruasi yang tadi banyak dan juga tentunya ya betul sekali. Itu. Nah dok, kalau yang masuk kategori banyak itu tuh sebenarnya kategori normal deh dok. Kalau seorang perempuan, apalagi mungkin kita ngomongin tentang ini orang tua yang pada punya anak perempuan nih yang harus jadi perhatian juga, mungkin juga bisa jadi informasi juga kepada anak-anaknya. Normalnya untuk kadar banyaknya nih dok, itu tuh gimana sih dok hitungannya supaya kita kasih tahu nih kalau misalnya anak saya kayaknya bolak-balik gonta-ganti pembalut nih gitu, mungkin dia nggak sakit gitu kan ya dok. Orang kan suka nggak aware ya dok karena nggak sakit, banyak kan mungkin udah ganti. Sebenarnya normalnya berapa dok? Oke. Kalau patokan cc lebih dari 80 cc per hari itu sudah banyak, ya. Kalau patokan pembalut dari 3 pembalut penuh, lebih dari 3 pembalut penuh dalam waktu 24 jam itu sudah terhitung banyak. Itu deh, gampangnya begitu deh. Oke, 3 pembalut penuh. Dulu dok ya, saya pas ada miom. Pas ada miomkis sama endometriosis itu ya dok, sejam aja juga pembalut yang buat malam hari itu udah penuh loh dok. 1 jam aja dok, saya bisa sampai pucet-pucet tuh dok. Betul, itu khas banget tuh, miom tuh Enzi. Iya. Biasanya 2 itu deh. Betul. Yang harus kita curiga ya. Iya, oke. Dok, lanjut lagi nih dok. Tadi sebenarnya sih dokter udah sempat menyinggung kalau kita ngomongin soal laparoskopi ini sendiri ya dok ya, operasi untuk menangani penyakit-penyakit di organ reproduksi kita. Ini ternyata tidak semua dokter SPOG ya bisa melakukan laparoskopi ya dok? Iya betul. Jadi sayangnya ya laparoskopi ini belum dimasukkan dalam pendidikan dokter, apalagi waktu zaman saya sekolah dulu tuh. Ya, jadi saya sendiri harus mengambil diploma laparoskopi saya di Jerman. Tapi ya saya beruntung banget ya di sana karena saya belajar langsung dari pionirnya. Jerman ini yang nomor 1 deh, dia di bidang minimally invasive surgery ya, terutama untuk ginekologi. Saya belajar langsung dari Profesor Kurt Sam waktu itu, penemu atau pionir untuk laparoskopi di Jerman, orang pertamanya. Oke. Di Indonesia sendiri pendidikan kedokteran belum menerapkan ini dalam kurikulumnya. Saat ini ya baru sekitar ya mungkin 4 tahun terakhir ini ya baru dimasukkan di kurikulum pendidikan dokter, tapi hanya yang basicnya aja, basic laparoskopi ya. Jadi kalau untuk angkat miom kecil atau kista kecil ya mungkin bisa ya. Jadi seorang ahli bedah laparoskopi pun dia harus ada level-levelnya tuh NG. Ya, ada level-levelnya, jam terbangnya, udah bisa angkat apa, operasi apa. Yang paling advance-nya memang laparoskopi angkat rahim. Itu butuh jam terbang tinggi dan skill yang pengalamannya sudah lebih jauh dibandingkan cuma sekedar angkat miom kecil atau kista kecil. Iya. Jadi sekali lagi kalau mau melakukan laparoskopi ya harus lihat dulu gelar dokternya, lihat dulu dokternya berkecimpung nggak di bidang laparoskopi. Apakah dokternya ahli bedah laparoskopi atau bukan gitu. Kalau bukan ya berarti tidak ahli di bidang itu ya jangan. Kalau datang ke dokter yang nggak bisa laparoskopi ya di black biasa jadinya. Iya. Mesti ditanya juga ya. Iya, betul. Dan rumah sakit juga demikian ya dok. Nggak semua ternyata rumah sakit bisa melakukan tindakan laparoskopi ini ya dok ya. Iya, betul. Karena rumah sakit tergantung dia punya SDM-nya atau tidak. Kalau tidak punya laparoskopi, karena kan alat-alat laparoskopi itu sangat mahal. Dan import, biasanya kalau kita di rumah sakit Omni itu import langsung dari Jerman biasanya. Itu salah satunya dokter. Iya, karena ada saya, jadi sepulang saya dari Jerman itu, rumah sakit sudah melengkapi semua alat-alat laparoskopi, bahkan sampai operasi yang paling sulit sekalipun sudah dilengkapi. Makanya kita bisa melakukan laparoskopi angkat rahim, laparoskopi sulit, dengan tingkat perlengketan hebat, miom-miom atau kista-kista yang besar sudah bisa kita lakukan di sini. Iya, dengan aman. Dari tahun 2005 kita sudah di sini, NG. Jadi sudah udah 16 tahun ya sebetulnya saya berkecimpung di bidang ini.
Iya. Iya, iya. Sayangnya dulu pas aku kista, Miong, ada kista tuh kayaknya laparoskopi tuh belum tren. Jadi saya harus Iya, laparotomi itu loh, iya, Dok, gitu. iya. Karena itu kita bikin IG Live ini untuk edukasi Iya, masyarakat. Sebetulnya betul, sekarang ada betul, pilihan yang betul. lebih bagus gitu loh. Ada pilihan yang lebih Betul. bagus, nyaman untuk pasien, nggak usah di black perut, menahan sakit hebat, sampai takut banget kalau dengar kata operasi. Jadi dengan Iya, iya, laparoskopi iya. semuanya sudah bisa tertangani dengan jauh lebih baik, hasil yang lebih bagus dan nyaman juga buat pasiennya. Penyakit hilang, Betul. bisa cepat balik Ya. kerja, ya, serasa nggak operasi jadinya. Iya, minim sakit sih itu sebenarnya yang paling penting ya, karena kan jujur ya takut lagi mau operasi ya Iya. nggak sih. Ini dokter, ini mungkin karena saya menuliskan komennya kan adalah jenis operasi yang cocok bagi yang takut operasi nih dok ya. Ini ada pertanyaan dari Aliska underscore Wulandari, agak belok sedikit tapi nggak apa-apa, kita singgung bahas sedikit boleh ya dok ya. Dok, untuk pasien yang trauma sakit pasca sesar, apakah lahiran dengan metode ERAX itu bisa jadi solusi? Ini kan juga satu metode baru ya dok ya? Ya, betul. Jadi kalau ERAX ini dia tuh bedanya cuma menggunakan jarum spinal yang jauh lebih kecil. Sehingga belum Oke, 24 ya, ya, ya. jam, belum 24 jam pasiennya udah dimotivasi suruh gerak tuh. Jadi masih dalam pengaruh anestesi Oke, spinalnya sebetulnya disuruh gerak. Jadi rasa nyerinya ya lebih lumayan. Obat anti nyerinya cuma pakai paracetamol sebetulnya, obat yang sangat sederhana buat demam. ya, ya, Ya. ya. Nah, Oke, tapi balik lagi ya, tergantung juga. Ada orang kan level rasa nyerinya beda-beda ya. Pasien saya ya, juga ya, ada ya, yang betul, enak, betul. ada yang nyaman, ada juga yang enggak tuh. Ya, jadi buat yang nggak nyaman ya ERAX jangan dipaksakan gitu. Ya bergerak sedikit aja, aduh kok Ya, ya, ya. sakit ya dok gitu kalau ERAX ya. Jadi lihat-lihat pasiennya lah bagaimana ya. Jadi ERAX ini untuk pasien yang memang agak tahan sakit lah gitu ya dan mau bergerak cepat Ya. itu boleh. Iya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Valon.aa95. IG-nya Bu Dokter boleh tahu nggak? Karena kan tadi dokter juga mau menyampaikan informasi-informasi yang sebenarnya ada di Instagram dokter. Aku kasih tahu aja boleh ya. Jadi Instagramnya dokter ya adalah, ini aku bacain. Ini agak hilang lagi ya. Instagramnya adalah @dokter di atas tahun deh dok. @dokter. Padahal Angie Ini aku nggak bisa buka. Aku follow loh dokternya, iya. DR Caroline Iya, iya. Tirtajasa SPOGK. Nah, DR Caroline Tirtajasa SPOGK. Yes, oke. Disambung semua Iya, iya. tanpa jeda, tanpa titik. Oke, DR buat nama saya aja sebetulnya, nama dan gelar saya disambung semua, diketik tanpa jeda, tanpa titik. Ya. DR Caroline Tirtajasa Ya. SPOGK. ya, betul, betul. Atau bisa juga cek di Instagram Omni Hospital Group, itu juga pasti ada. Ya kan, bisa Iya, juga dilihat di situ ya. Oke. betul. Dok, balik lagi soal laparoskopi ini nih. Sebenarnya kita juga harus tahu nih hal-hal yang bisa menentukan keberhasilan dari operasi laparoskopi ini sendiri apa sih, Dok? Oke, baik. Jadi kita ngomong belak-belakan ya. Laparoskopi di satu rumah sakit dengan di rumah sakit yang lain dengan kasus yang mirip hasilnya bisa berbeda. Ya, makanya kita bahas kenapa kok laparoskopi di rumah sakit ini sama laparoskopi di rumah sakit sana hasilnya kok bisa beda. Yang satu hasilnya bagus, perfect ya dengan tingkat penyuluh tinggi tapi tetap oke gitu. Yang satu kok yang kecil sama kista kecil aja meskipun laparoskopi masih sakit juga gitu dan kambuhnya juga itu dia. Gitu ya. Iya. Lagi hasil laparoskopi itu ditentukan yang pertama dari jam terbang dokter sebagai ahli bedah laparoskopi. Itu sangat menentukan, Angie. Yang tadi saya sudah bahas. Dokter, misalnya jam terbang bedah laparoskopinya 5 tahun, dengan dokter yang sudah 10 tahun, ya pasti akan jauh lebih berbeda, Don. Karena skill ini, high coordination makin banyak dipakai, loading kasus yang berat-beratnya juga tinggi. Jadi kita makin terampil di bidang itu, makin ahli. Jadi kalau dapat kasus yang level sulit, udah biasa gitu ya. Kita udah nggak ada kendala lagi di situ. Yang pertama jam terbang dokter. Yang kedua kelengkapan alat-alat laparoskopi yang tadi. Nah, ya, betul. Tapi rumah sakit nggak punya nggak lengkap. Iya. Laparoskopi itu very depending on equipment. Jadi alat laparoskopi harus lengkap. Itu dia. Iya. Yang kedua adalah tingkat kesulitan pada kasusnya. Ya, kasus yang dioperasi. Ya.
Jadi misalnya level jam terbang dokter ada 2 dokter ahli bedah laparoskopi, levelnya menengah lah gitu ya. Yang satu kasus ya nggak pernah operasi sama sekali, nggak pernah belek, nggak pernah apa, kistanya juga baru pertama. Ya jelas dong dia bisa mengerjakan dengan lebih baik, hasilnya juga lebih oke. Dibanding misalnya yang tingkat perlengketan sangat hebat ya, udah karena kistanya udah gede banget. Iya. Saya pernah operasi laparoskopi, pasien udah dibelek begini nih, yang medianya yang jelek itu 4 kali. Jadi pas saya buka, adenomyosis hebat lagi. Perlengketannya luar biasa. Itu pernah saya posting di IG feed saya. Jadi rahim itu nempel sama usus ke dinding depan perut. Iya, lengket. Wow, oke. Di belakangnya adenomiosisnya juga lengket. Frozen pelvic ketutup semua. Rongga panggul nggak kelihatan sama usus. Ditutup, perlengketannya kita bebaskan mili by mili pakai laparoskopi. Ya. Pelan-pelan tuh berarti ya dok harus dilap. Iya kan? Iya. Pelan, bukan pelan sebetulnya, lebih tepatnya cermat. Ya, mili by mili. Iya betul sih dok, betul. Iya. Karena terlihat dengan jelas tuh di mana tingkat perlengketan, batas antara perlengketan itu terlihat dengan jelas. Masalahnya perlengketan ini ya, sulitnya apa? Sulitnya USG kadang-kadang bisa lihat, oh ini lengket nih, tapi level perlengketan dengan sedang berat itu hanya bisa ditentukan saat kamera laparoskopi masuk. Waduh, lengketnya dua-duaan nih ya. Oh, ternyata lengketnya cuma filming edition aja. Oke. Jadi tingkat perlengketan ditentukan saat kamera laparoskopi itu masuk. Ya. Karena itu penting, itu 3 hal itu yang menentukan. Oke. Pertanyaan dari Chris 1911. Dok, kisaran harga untuk kisaran biaya laparoskopi itu sendiri berapa sih, Dok? Oke, kalau biaya saya angkat tangan karena masalahnya mesti cek ya. Betul. Kalau biaya itu ditentukan oleh rumah sakit sebetulnya, bukan oleh dokternya. Ya, jadi biasanya pasien datang ke saya di poliklinik, saya USG dulu, lihat miom segede apa, riwayat operasi sebelumnya bagaimana, dan kira-kira level perlengketannya seperti apa. Ya, nah setelah dari saya biasanya pasien nanya tuh biaya ke kasir rawat inap, ya membawa lembar keterangan diagnosa namanya. Ya, dari situ kasir yang akan menghitung. Ya, jadi ditentukan oleh kasir rumah sakit berdasarkan protokol yang sudah ditetapkan sama rumah sakit tersebut, bukan dokternya. Yang jelas kalau laparoskopi pasti lebih mahal daripada operasi yang belek biasa, pasti karena menggunakan alat-alat canggih. Betul. Tapi balik lagi, yang didapatkan dari pasien adalah minim rasa sakit, penyembuhannya juga lebih cepat. Ya, itu kan juga kita butuhkan ya dok ya, soalnya ya balik lagi kalau saya mengingat dulu tuh saya pernah tuh sampai baru operasi seminggu dok udah kebuka lagi jahitannya dok, karena harus beraktivitas ternyata ya emang belum kering tapi udah bandel gitu kan ya dok ya. Oke, dok, ini tadi karena kita juga sudah sedikit menyinggung soal menstruasi, ini ada Mutia Rahmawati yang bertanya, dok, kalau bau darah menstruasi itu tuh bau kenapa ya? Darah menstruasi itu apakah itu tanda-tanda penyakit? Jadi gini, darah menstruasi itu sebenarnya baunya bau darah ya. Bau darah itu kan memang cenderung amis ya. Bau yang tidak normal adalah kalau bau itu berbau busuk. Yang dimaksud busuk itu bau infeksi ya. Seperti telur busuk atau vagina yang sedang mengalami infeksi parah, keputihan yang hijau. Nah, bau itu seperti itu. Ya, tapi kalau bau darah yang normal seperti kita mencium bau darah gitu ya, itu memang bau darah normal memang seperti itu gitu loh. Bukan bau dalam arti ada infeksi gitu, bukan. Sangat berbeda itu bau yang ya kalau dokter kandungan sih biasanya semua pasiennya kan ngangkang di depan udah tahu nih ini bau infeksi, ini bau kanker, itu udah kecium. Ya. Udah apal. Apalagi kalau kayak saya praktek udah lebih dari 20 tahun di bidang ini udah apal. Ya. Berarti ternyata kalau bau itu bisa tanda-tanda memang ada permasalahan yang lain ya dok ya, yang mungkin juga bisa seharusnya dicek juga ya dok ya. Iya, betul. Oke, dok, kita mau ngebahas nih mitos fakta nih, masih berkaitan dengan tema obrolan kita hari ini tentang laparoskopi, jenis operasi yang cocok bagi yang takut operasi nih dok nih. Kalau kita ngomongin laparoskopi, ini mitos atau fakta dok? Katanya ada yang bilang kalau lubang kecil itu maka operasi jadinya nggak bersih, karena kan lubangnya cuma kecil, jadi kayaknya pasti nggak bersih tuh. Nuduh deh, gitu kan ada yang bilang gitu ya dok. Jadi itu mitos yang banyak beredar ya. Terutama
Ya, itu pendapat awam dan pendapat dokter yang memang tidak ahli untuk laparoskopi. Jadi nggak gitu mengerti. Kalau dia tidak pernah mengerjakan, berarti dia tidak terlalu mengerti. Dibilangnya laparoskopi tidak bersih karena lubang kecil, seperti yang tadi Angie bilang. Itu hanya mitos ya. Di tangan dokter ahli bedah laparoskopi dengan jam terbang tinggi, ya, miom sebesar, saya pernah angkat miom itu sampai sebesar 12 cm, saya pernah. Pada seorang nona yang mau menikah. Ya, punya miom 12 cm. Oke. Itu kita angkat pakai laparoskopi. Ya, jadi bayangkan ya, miom 12 cm itu segede gini nih. Ya, jadi rahim sendiri itu 7 cm. Ya, rahim itu hanya 7 cm, Egi. Bayangkan miomnya 12 cm. 12 cm. Lebih besar dari rahimnya kan. Jadi begitu kita angkat miomnya, rahimnya kan bolong tuh. Ya, di situ keterampilan seorang ahli bedah laparoskopi untuk rekonstruksi itu rahimnya. Rahim itu direkonstruksi. Iya. Sehingga balik lagi ke bentuk normalnya. Kita pasang anti perlengketan dong. Operasi juga bagus. Begitu cantik. Jadi dia sembuh perfect, bagus. Begitu dia menikah, kira-kira beberapa bulan setelah laparoskopi dengan saya dia menikah, bisa langsung hamil. Puji Tuhan. Seneng dong tuh ya dok ya. Iya. Nona kebetulan juga wartawan majalah tertentu lah. Itu dia sangat... Berarti memang... Berarti ini juga catatan penting nih buat yang mau menikah, ya kan? Nggak ada salahnya, bahkan sebaiknya kita memang melakukan pengecekan dulu ya dok ya? Betul. Jadi kalau ada miom atau kista itu bisa ketahuan. Atau oke lah, yang sudah menikah juga oke. Sudah menikah tapi tidak hamil, misalnya dalam waktu 1 tahun menikah. Kan normalnya orang kalau pasangan usia subur itu harusnya hamil dia dalam 1 tahun menikah. Ya, tapi kalau tidak hamil berarti definisi infertilitasnya sudah terpenuhi. Datang ke dokter kandungan untuk dicek punya nggak polip atau miom atau kista ini. Karena penyakit tumor kandungan ini itu salah satu penyebab orang susah hamil. Ya. Jadi itu diatasi dulu, baru masuk promilnya. Jadi bersih. Ya. Ibarat rumah nih mau didatangi tamu agung misalnya seorang bayi, ya dibersih-bersihin dulu. Ya dibersihin dulu, iya benar. Iya, karena hamil dengan miom atau hamil dengan kista juga problem tersendiri. Itu juga berbahaya ya. Iya, betul. Oke, dok, ini mitos dong ya dok ya yang bilang katanya laparoskopi tidak bisa untuk kasus dengan perlengketan hebat. Nah, itu dia. Balik lagi tadi yang tadi Angie, tergantung jam terbang dokter ahli bedah laparoskopinya. Perlengketan level ini bisa sama dokter ini, tapi perlengketan yang sudah lebih advance ya harus ditangani oleh dokter yang jam terbang laparoskopinya juga sudah tinggi. Iya. Jadi perlengketan hebat ya, kalau dokter ahli bedah laparoskopi yang ahli, dia akan bisa tetap membebaskan. Malah dengan jauh lebih cermat ya, yang tadi saya bilang tuh mili by mili ya, dengan laparoskopi sebetulnya daripada laparotomi yang black biasa. Iya, ternyata ya dok ya. Ya, dia bisa kamera laparoskopi itu bisa jelas melihat batas antara misalnya usus dengan rahim, perlengketan hebat ya. Dia bisa jelas melihat batasnya dan dibebaskan mili by mili. Oke, dok, berikutnya ada pertanyaan dari Imelda SMN. Dok, apakah semua miom harus diangkat? Mungkin dia takut operasi nih dok ya. Kalau nggak diangkat, apakah akan ada resiko yang berbahaya dok? Oke, jadi sebetulnya tergantung ya, tidak semua miom harus diangkat. Miom yang harus diangkat itu yang pertama sudah menimbulkan gejala klinis. Gejala klinis di sini mens banyak atau mens sakit, seperti yang tadi saya bilang. Kalau sudah ada gejala klinis, mau segede apapun harus diangkat. Yang kedua, tidak ada gejala klinis tapi ukurannya besar. Ya, besar di sini maksudnya lebih dari 4 atau 5 cm itu termasuk besar. Ya, diingat sekali lagi tuh, ukuran rahim normal itu hanya 7 cm. Ya, jadi kalau miom udah 4 sampai 5 cm itu udah makan hampir 3/4-nya rahim. Ya, dan miom yang besar itu menimbulkan efek pendesakan ke organ sekitar. Jadi tergantung posisinya juga nanti. Pendesakan yang paling ditakutkan adalah pendesakan ke saluran kencing. Saluran kencing kita kiri kanan itu deket banget tuh jalannya sama mulut rahim di bagian bawah. Kalau ada miom, lokasi miom di situ, kegencet saluran kencing, akibatnya apa? Ginjalnya yang bengkak tuh yang di atasnya. Karena kencingnya tertekan oleh miom ini. Atau dia mendesak ke depan itu ke kantong kencing tuh. Orangnya sering geser atau mengalami keluhan saat kencing. Atau pendesakannya ke belakang, karena rahim itu di belakang dengan usus buangan kotoran. Susah buang air besar, ya. Gerak jadi efeknya banyak ya dok?
Iya, Makanya iya, iya, pasien iya. saya ya dengan adenomiosis itu kan rata-rata perlengketan hebat dengan usus buangan kotoran di belakang. Mm-mm. Setelah laparoskopi Mm-mm, angkat mm-mm. rambut, rata-rata tuh pasiennya malah lebih lancar buang air besar ya dok. Dulu saya Nah, susah itu banget dia. tuh buang air besar. Iya, Sekarang iya, iya, lancar iya, banget, iya, bisa operasi tuh lancar kemana-mana tuh. iya. Bisa sehari kadang-kadang sekali atau 2 kali dan normal dia. Mm-mm. Normal. Jadi Iya, ya iya, iya. itu Ternyata emang bisa kemana-mana ya. iya betul. Ya, kecuali Oke, miomnya oke. kecil banget deh, kecil banget, tidak bermasalah, yang Oke, itu oke. 1 senti gitu ya, tidak ada masalah mens dan tidak menimbulkan efek pendesakan ya, oke nggak apa-apa. Tapi sekali lagi Oke. eh, orang banyak salahnya begini, dok, saya nggak usah diangkat deh miomnya, nanti tunggu menopause saja. Padahal mensnya udah banjir nih, Nah, ya. Mau tunggu menopause sampai kapan? Menopause itu tiada satu orang pun yang bisa tahu persis kapannya. Ini udah ya. pucet, mensnya udah banyak, masih mau tunggu menopause. Asal tahu aja ya, ketika Anda menopause, miom tetap tidak akan hilang. Ya, dia akan Ya, tetap ada tetap di ada di situ. situ. Betul. Prinsip tumor kandungan itu Mm-mm. hanya hilang kalau diangkat. Jadi Oke, oke. ketika menopause nanti, normalnya dia akan ikut mengecil seiring dengan mengecilnya rahim saat menopause-nya itu sudah Mm-mm. lama. Di atas 5 tahun, di atas 10 tahun, Oke. baru Bukan dia yang akan baru-baru menopause ciut. juga ya, Dok? Iya, betul. Akan ciut Oke, seiring oke, dengan oke, ciutnya si oke. rahim. Iya, itu respon normalnya. Tetapi kalau Anda punya Mm-mm. miom, ya saat menopause kan resiko kanker ginekologi makin meningkat yang waktu itu kita udah bahas. Bukan Iya, makin bebas iya, kanker loh. Menopause itu resiko kanker iya. ginekologi semakin meningkat karena aging proses pada sel kan lebih parah lagi dengan makin bertambahnya usia Mm-mm. kita makin tua. Ya, Mm-mm. kalau Iya, iya. memelihara dalam tanda kutip miom apapun itu kista saat Anda menopause, dilihat-lihat dong, tetap mesti datang ke dokter kandungan setahun 2 kali dilihat. Iya, Normalnya kan responnya dia ikut ciut tuh kalau menopause lama. Kalau iya. suatu waktu dia malah membesar, ya Iya sih. hati-hati perubahan sel ke arah kanker. Jadi lebih baik Oke. diangkat. Gitu Oke, aja. dok, ini agak belok sedikit tapi nggak apa-apa ya dok. Mungkin karena pikirnya gini, wah ada dokter Objin nih katanya mau nanya nih ya dari Puput _917 dok. Saya kan bulan lalu baru aja dikuret nih dok karena ada polip di rahim saya dok. Dan saya disarankan untuk diterapi dan disuntik antibiotik. Pertanyaan saya, apakah bisa hamil tanpa harus terapi dan disuntik? Nah ini menarik nih dok. Agak aneh juga ya, polip itu sebetulnya tidak dikuret terapinya. Kecuali dokternya mungkin Ah, tidak bisa hysteroscopy ya. Karena polip oke. itu harusnya ya terapi yang very very recommended itu hysteroscopy tadi yang saya bilang. Jadi kamera kecil kayak prosedur endoskopi masuk ke dinding dalam rahim kita lihat tuh polipnya ada di mana. Polip itu kan bisa seperti buah anggur tuh multiple dia. Ya, ya, Biasanya ya, lebih dari benar, benar, satu. benar. Ya. Kalau prosedur kuret tahu nggak ANC? Kalau prosedur kuret tuh tanpa Mm-mm. kamera. Jadi cuma pakai feeling dokternya. Feeling dokternya pokoknya Mm-mm. asal dikerok semua rongga rahim, Ya, pikirannya polip keluar. Tapi asal tahu nih, polip itu kan bulat ya. Kadang-kadang bertangkai tuh. Dikerok sini, dia melejit sini, dikerok sana, dia melejit sana. Jadi biasanya rata-rata polip itu tidak akan bersih Hmm. dengan kuret. Iya, banyak pasti yang Ya, ya. ketinggalan. Dan nggak ada kamera mata yang masuk ke dalam, lihat itu rongga dalam rahim. Bener Betul. nggak udah angkat polipnya? Nggak ada. Tapi kalau Mm-mm. hysteroscopy yang tadi saya bilang, yang kamera masuk, itu matanya ada si entrit. Kita lihat tuh, di situ polipnya kita petik. Di situ polipnya kita angkat. Jadi udah pasti bersih, Mm-mm. langsung si entrit. Beda dengan kuret. Jadi kalau kuret, Oke, oke. polip di kuret ya mungkin masih ada sisanya di dalam. Kalau memang nanti perdarahannya bleedingnya berulang lagi, bisa. Terapi antibiotik itu sebetulnya hanya untuk pencegahan infeksi aja, karena semua prosedur tindak Ah, ya, 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 dia ya, ya, ya. kita selalu kasih antibiotik ya, bukan urusannya dengan kehamilan, bukan. Kehamilan nanti Oke, hubungannya oke. dengan apakah bersih atau tidak polipnya diangkat. Nah, Iya, oke. karena Sebaiknya diperiksakan keberadaan, berarti ya. iya betul, karena si polip ini Mm-mm. akan mengganggu yang namanya proses implantasi. Implantasi ini Ya. adalah tertanamnya janin di dinding dalam rahim. Implantasi, ya. Bayangkan Mhm. ya, kan implantasi janin itu di dinding dalam rahim tempat yang sama dengan polip sebetulnya. Ibarat benih Mhm. tertanam jalannya berbatu-batu, lebih susah dia benih itu tertanamnya. Batunya ini si Mhm. polipnya. Jadi polip-polip itu mesti dibersihin dulu, dirapikan rumahnya, licin, baru si embrionya bisa tertanam baik. Itu hubungannya polip dengan infertilitas.
Itu. Oke. Dok, ini berikutnya ada pertanyaan dari Chris bertanya, Dok, ketika sebelum melahirkan dulu tuh mens saya tuh sakit banget sampai harus makan obat-obatan penghilang rasa sakit. Setelah melahirkan mens saya jadi nggak sakit lagi. Itu wajar nggak sih, Dok? Udah berarti sembuh, Kak? Belum tentu. Lihat aja nanti beberapa tahun lagi. Kita observasi. Jadi endometriosis kan menimbulkan rasa nyeri, ya. Tapi bukan berarti tidak bisa hamil. Dengan treatment tertentu, ya, dia sebetulnya tetap bisa hamil. Tergantung grade-nya memang, ya. Nah, ketika dia hamil, itu kan tidak mens sama sekali tuh. Hormon langsung tidak aktif saat seseorang hamil. Nah, itu progres endometriosisnya tertahan dia. Ya, jadi agak-agak regresi dia. Nah, ketika mensnya datang lagi, setelah dia melahirkan, otomatis nggak sakit dong. Karena endometriosisnya nggak progres, itu aja. Tapi kalau lifestyle-nya jelek, ya kena junk food, rumahnya banyak, amburadul lagi, endometriosis setelah beberapa tahun akan growing lagi. Bisa, lebih cepat. Iya, betul. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Sharon Tahuk. Dok mau nanya, kalau perempuan menstruasinya 3,5 bulan sekali, itu kira-kira ada masalah nggak ya, Dok? 3,5 bulan sekali, perempuan umur berapa dulu nih? Ya, kalau anak remaja, belas-belasan tahun, ya, dia baru itu wajar ya, Dok, ya? 3,5 bulan sekali ya, masih bisa diterima. Selama catatannya sekali mens nggak banjir ya. Jadi kalau mensnya cuma sedikit, 3,5 bulan sekali ya oke lah, masih kita bisa terima karena poros hormonnya belum mateng, ya. Tapi kalau 3,5 bulan sekali, tapi sekali mens banjir banyak gitu, yang seperti Angie bilang segan sekali mesti ganti pembalut, ya mesti datang dong ke dokter cari tahu kenapa. Ya, sebaiknya dicek ya. Oke. Ya, kecuali perempuan yang sudah di atas 20 tahun ya, kalau mensnya 3,5 bulan sekali, dicari tahu dong kenapa. Harusnya kan poros hormon sudah oke. Ya, berarti ada penyebab faktor hormonal yang lain yang harus dicek. Dan biasanya sulit hamil juga kalau mensnya cuma 3,5 bulan sekali. Iya. Kalau yang baru-baru menstruasi nggak apa-apa, tapi sebaiknya dicek juga ya. Berikutnya nih, Dok, ini menarik nih, Dok. Pertanyaan dari Siu Pingku. Dok, apakah angkat miom itu harus angkat rahim juga, Dok? Kayaknya kalau pakai laparoskopi enggak ya, Dok ya? Berarti ya? Enggak. Apalagi dengan laparoskopi ya, Dok, berarti ya? Iya, betul. Jadi tergantung usia pasien, lokasi dan ukuran miom, serta kebutuhannya pasien terhadap rahimnya itu maunya apa. Ya, umur 35, belum punya anak, miom 10 cm, ya kita angkat miomnya dong, rahimnya ditinggalkan. Beda sama misalnya udah umur 48 tahun, anak udah 2, ya miomnya banyak, kecil-kecil, meskipun miom 1 cm, tapi banyak, ada 10. Kalau diangkat miomnya aja bisa sisa yang bibit kecil nanti dia growing lagi, diangkat aja sama rahimnya, fungsi fertilitas kan sudah terpenuhi, iya kan? Fertilitas sudah terpenuhi, umur udah 48, anak udah 2, ngapain? Ya. Nah, betul. Harus ini saya tahu maksud pertanyaannya mungkin ke arah, Dok, kalau angkat rahim kan orang-orang pada takut tuh, takut menopause ini kalau angkat rahim. Nanti cermati ya video IGTV atau YouTube channel saya sebetulnya ada. Jadi angkat rahim itu tidak akan menyebabkan menopause dini selama indung telur tetap ada dan berfungsi. Ya, jadi yang menghasilkan hormon itu sekali lagi indung telur, bukan rahim. Jadi antara indung telur sama rahim yang menentukan seorang perempuan itu menopause atau tidak, itu indung telur, bukan rahim. Ya, jadi orang kalau rahim diangkat, ya dia nggak akan mens, memang karena kan wadahnya udah diangkat nih. Tapi kalau hormon tetap jalan, produksi dari indung telur tetap jalan, gejala menopause tidak akan muncul. Jadi kalau kita bicara soal menopause, itu adalah ketiadaan hormon, bukan ketiadaan mens atau ketiadaan rahim. Sekali lagi balik itu dulu definisi yang benernya, ya. Itu dipahami dulu yang benar. Jadi nggak usah takut angkat rahim. Indung telur ditinggalkan, nanti menopause secara alami aja, sama seperti orang yang masih punya rahim. Gitu. Benar.
Benar. Iya. Ngobrol sama Dokter Caroline enak ya. Itu benar-benar penjelasannya soalnya dalam banget. Kita dibuat paham sama Dokter Caroline. Oke, Dok, satu pertanyaan yang saya akan bacakan terakhir dari kolom komen. Dok, saya mau nanya. Saya kan dulu pakai pil KB udah lama nih. Tapi setahun terakhir ini saya nggak pakai lagi nih. Setiap haid, tapi kok jadinya sakitnya minta ampun ya. Yang dulu tiap haid nggak pernah sakit, kok sekarang jadi sakit ya sejak saya berhenti pil KB? Oke. Hati-hati, kalau seperti itu mungkin Anda punya endometriosis stadium 1-2. Ah, baik. Pil KB itu adalah salah satu terapi hormon untuk endometriosis. Dia salah satu hormonal treatment untuk endometriosis. Ya. Jadi, hormonal treatment untuk endometriosis itu banyak. Salah satunya pil KB. Jadi kalau berdasarkan ceritanya, selama minum pil KB kok baik-baik aja, main nggak sakit. Tapi iya, nggak sakit. sakit. Ya mungkin Anda punya endometriosis stadium 1-2 tadi yang saya bilang. Yang berupa bercak-bercak. Kalau di USG nggak kelihatan bisa banget. Coba deh cek sekali-sekali ke dokter kandungan yang ahli ya di bidang endometriosis. Oke. Nah dok, ini yang perlu kita ketahui nih dok ya sebelum kita tutup obrolan kita pada sore hari ini. Step by step kalau kita mau melakukan laparoskopi. Apa nih dok? Yang pertama-tama nih kita mulai dari step awalnya dulu nih dok. Oke, jadi step awal datanglah ke dokter ahli bedah laparoskopi untuk diperiksa dulu. Nah, ya, karena dokter dicek dulu rumah sakitnya ya berarti ya. Betul, dokter dan rumah sakitnya sekali lagi harus lengkap. Jadi betul, datang ke dokter ahli ya, karena dokter yang mengoperasi dia harus ngecek sendiri. Nggak bisa tuh bawa USG-nya dokter yang lain atau telemedicine, cuma ngobrol-ngobrol doang, itu agak sulit. Karena dokter yang mengoperasi seperti saya nih, saya yang harus operasi, saya harus ngecek sendiri tuh, bukan hanya USG transvaginal, karena USG itu nggak bisa kita lihat gambar USG-nya dokter lain, karena USG itu harus dilakukan sendiri dan melihat sendiri gambar yang bergerak. Kita harus tahu persis miomnya di mana, lokasinya di mana, ukurannya bagaimana, ya itu harus diketahui secara persis. Ya, level perlengketan itu diketahui dengan periksa dalam. Jadi biasanya setelah USG, saya masukkan jari, ya tentunya pelan-pelan. Dilihat tuh level perlengketan bisa terlihat dari situ. Apalagi kalau kolomnya itu ada perlengketan hebat, itu teraba dari periksa dalam. Jadi sekali lagi datang ke dokter ahli, ya. Kemudian dokter akan menentukan bisa atau tidak di laparoskopi. Ya, dokter akan menyocokkan kemampuan laparoskopinya dengan temuannya klinis saat pemeriksaan. Itu dari situ. Setelah itu ya silahkan jalani prosedur pemeriksaan praoperasi dan penentuan jadwalnya sama dokter yang bersangkutan. Itu aja step by step-nya. Jadi yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah mungkin sekarang ini kita udah tahu ya kalau Omni Hospital kan ada tuh laparoskopi dengan dokter ahlinya, dokter Caroline. Jadi udahlah ya ke situ aja ya, boleh dicek aja ya. Mungkin bisa langsung di follow Instagram Omni Hospital atau mungkin Omni saat ini kalau mau mencari dokter Caroline ada di Omni Hospital Pulau Mas atau sekarang kita mengenalnya dengan nama RSEMC Pulau Mas ya dok ya. Halo, dokter. Oke, ya, baik. Dokter Caroline. Oke, dok, aman ya dok ya. Oke, aku ulang ya. Sekali lagi aku ulang ya, berarti ya. Berarti buat yang emang, ini nih kayaknya aku dari obrolan tadi yang diobrolin sama kita berdua ya dok. Ini aku kayaknya harus ngecek deh. Dan kayaknya kalau memang ada tindakan karena takut operasi, mau laparoskopi, boleh dicek dulu rumah sakitnya. Tapi mungkin bisa langsung kontak aja dokter, mencari dokter Caroline, maksud saya dokter Caroline Tirta Jasa SPOGK di Rumah Sakit EMC Pulau Mas. Atau mungkin kita dulu mengenalnya dengan nama Omni Hospital Pulau Mas. Follow deh Omni Hospital Group ya, atau RSEMC juga bisa di follow ya. Dokter Caroline terima kasih banyak udah bagi-bagi ilmu sore-sore. Ini sore-sore bermakna banget ya, kita jadi tahu informasi buat yang takut operasi, ada jalan laparoskopi. Apalagi sekarang ini kita tahu penyakit-penyakit kayak kistamiom, endometriosis, penyakit di organ reproduksi itu tuh semakin sering gitu kan terjadi ya. Dicek aja, udah nggak perlu takut untuk operasi laparoskopi karena ini minim sakit ya kan. Operasi juga penyembuhannya cepat gitu kan ya. Jadi pokoknya kalau dulu aku kenalan sama laparoskopi udah lama sih, udah nggak takut aku operasi dok.
Terima kasih banyak ya dokter, sehat selalu ya. Kamu juga ya. Bye. Dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan. Silahkan nanti buat yang ketinggalan bisa langsung nonton di video atau di IGTV yang akan